Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkutors. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian sukses semua. Amin, mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman ya. Oke, di mana di kesempatan kali ini kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya untuk Bitcoin dominance ini masih terlalu over gitu ya kan, masih terlalu tinggi. Jadi gimana ya, walaupun market dalam kondisi ya naik turun ke puncak gunung tinggi ya gitulah ya, naik naik puncak gunung lagi ya, ya naik turun gitu keadaan market kali ini ya karena memang kondisi daripada Bitcoin dominan juga masih tinggi dan kalau kita lihat untuk indeksnya altcoin juga belum mumpuni gitu ya untuk mengalami perform yang positif gitu ya. Sampai sini ya saya harap teman-teman paham lah ya. Nah, kali ini karena banyak sekali pertanyaan daripada teman-teman tentang belum listing gitu kan. Nah, di sini masih banyak yang belum paham juga belum listing. Oke, ya kita akan bahas teman-teman ya tentang belum. Oke, tapi sebelumnya kita lihat ke sini dulu. Yang pertama datang dari Bloom Crypto atau akun official X-nya daripada Bloom ya. Bloom menuju SEZ ya teman-teman, Dubai pada Super Team AI. Nah, co-founder dan CEO kami Gleb Crypto akan menyelenggarakan Loka Karya pada tanggal 22 April di zona ekonomi Solana. Nah, mari kita bahas CryptoBot, perdagangan dan pengembangan di Solana. Nah, jadi di sini untuk saat ini teman-teman ya kayaknya tim daripada Bloom lagi jor-joran gitu ya untuk ngembangin daripada eh bot trading daripada yang dikeluarkan oleh pihak Bloom gitu ya. Jadi sebenarnya marketing dari Bloom ini cukup bagus ya. Sering berkunjung ke event-event gitulah untuk co-foundernya atau CEO daripada Bloom ya. Sering berkunjung dan ikut event-event seperti ini sembari mengenalkan Bloom. Cuman di sini kan ya dari 90 juta user teman-teman ya itu akan banyak sekali yang tereliminasi karena itu udah dikonfirmasi juga oleh pihak Bloom ya melalui pertanyaan atau komentar yang langsung dijawab oleh official Bloom Crypto di X-nya gitu ya. Nah, jadi kemungkinan besar teman-teman ya yang akan eligible itu nggak banyak karena persyaratannya yaitu tadi ya kan, yang mungkin akun-akun bot ya harus ngeluarin modal untuk menjadi persyaratan. Mungkin satu dua bot bisa lolos teman-teman, tapi kalau sampai puluhan bot ya satu orang memiliki puluhan akun akun apa ya? Akun bot gitu teman-teman dalam tanda kutip memiliki banyak akun ya mungkin nggak akan eligible semua gitu ya. Sampai sini paham lah ya. Nah, yang kedua pertanyaan teman-teman semua yang masih salah kaprah sebenarnya sempat kita bahas juga tentang belum listing ya. Jadi kita lihat dulu ke sini. Nah, yaitu tentang roadmap daripada Bloom, teman-teman ya. Ya, tentunya kita tahu lah ya, semoga saja tokenomic daripada Bloom dalam waktu dekat dikeluarkan dan semoga saja supply-nya tidak sebanyak apa yang kita pikirkan. Ya, syukur-syukur di bawah 10 miliar gitu, teman-teman ya. Kalau di bawah 10 miliar kemungkinan besar sih harganya bakal mahal, cuman alokasi yang akan kita dapatkan ya pasti sedikit. Tapi kalau sedikit harganya mahal nggak masalah sih ya. Nah, perihal kuartal ketiga tahun 2025 di mana ada program atau project yang menduduki peringkat pertama teman-teman yaitu Bloom Listing Token Project ya. Di sini masih banyak yang salah kaprah tentang hal ini. Kenapa? Karena mereka pikir Bloom itu akan melisting atau akan melakukan pelistingan Bloom itu pada kuartal ketiga. Padahal udah jelas-jelas di mata TGE itu akan terjadi di kuartal kedua tahun 2025 ya, entah nanti bisa di akhir bulan ini, di bulan depan atau di akhir kuartal ketiga gitu ya. Oke, kita akan fokus ke Bloom listingnya teman-teman ya. Nah, jadi di sini ada suatu artikel yang bisa menjelaskan juga ya, apa itu bloom listing, pendekatan baru untuk peluncuran token. Nah, bisa kita ambil kesimpulan dari judulnya aja udah jelas ya, pendekatan baru untuk peluncuran token. Nah, jadi kalau kita lihat, bloom listing memperkenalkan landasan peluncuran yang mudah digunakan untuk token tahap awal dengan fokus pada aksesibilitas, kecepatan, dan perdagangan multi rantai, teman-teman ya. Contoh simpelnya ya perihal Bloom listing itu bukan berarti token Bloom akan listing pada kuartal ketiga, tapi token Bloom pasti listing di kuartal kedua ya.
Nah, Bloom listing itu yang dimaksud adalah token-token yang akan masuk ke dalam DEX-nya Bloom. Kurang lebih seperti itu. Contohnya masuk ke DEX Screen, ya kan? Ada lagi apa ya? DEX tool dan sebagainya kayak gitulah. Makanya di sini belum ada DEX-nya gitu kan. Contoh simpelnya seperti itu. Jadi token-token baru yang akan masuk ke dalam DEX-nya daripada si Bloom ya. Dan itu multi rantai gitu teman-teman. Contohnya kayak DEX screen kan itu ada Solana, ada Ton, ada Sui dan sebagainya. Kemungkinan besar di dalam ekosistemnya DEX-nya belum nanti teman-teman juga akan menyediakan hal yang serupa kurang lebih seperti itu ya. Jadi token-token yang akan listing ke dalam ya itu tadi ya kan DEX daripada Bloom, bukan Bloom yang akan listing teman-teman ya. Jadi Bloom listing yang diperkenalkan oleh Bloom pada tanggal 9 April menghadirkan cara baru untuk meluncurkan dan memperdagangkan token di dunia mata uang digital kripto ya. Ini adalah fitur khusus dalam platform Mempet teman-teman ya, Mempet Bloom yang dibuat untuk menyediakan ruang khusus bagi proyek-proyek baru. Nah ya kan, tidak seperti model tradisional yang mengandalkan kurva ikatan. Bloom listing menyederhanakan prosesnya sehingga memudahkan pengguna untuk menemukan ya dan memperdagangkan token baru lebih awal. Ya intinya kayak kita berburu lah ya. Berburu token-token baru cuman resikonya tinggi gitu ya kan. Kalau token baru yang masih ada di DEX itu memang sekali memberi keuntungan itu tinggi, tapi sekali memberi kerungkatan itu juga tinggi teman-teman ya. Ini adalah salah satu program atau proyek yang sedang dikembangkan oleh Bloom ya. Nah, terus untuk saat ini bagaimana? Ya, untuk saat ini karena kita belum melihat masa snapshot daripada Bloom, teman-teman ya. Meskipun data trigger daripada Bloom itu udah tercantum di coin market cap teman-teman, cuman kan di sini baru triggernya aja ya, belum ada total supply ya kan, belum ada circulating supply, belum ada maksimal supply aja, baru ada apa websitenya aja teman-teman ya. Untuk sosial medianya dari smart kontraknya juga belum ada. Nah, bisa kita simpulkan teman-teman ya, semoga saja snapshot daripada Bloom bisa terjadi setelah tokenomic diluncurkan teman-teman seperti itu ya. Karena apa? Yang terpenting saat ini kita harus menunggu tokenomic itu keluar. Ya semoga saja nanti pengeluaran daripada tokenomicnya itu dicantumkan juga dari total supply-nya. Berapa persen untuk komunitas, berapa persen untuk tim, berapa persen untuk liquidity, berapa persen untuk marketing dan sebagainya gitu ya kan. Nah, untuk saat ini yang bisa kita lakukan apa? Mengejar persyaratan eligible terlebih dahulu. Semisal bang saya udah mengantongi nih ya syarat eligible udah saya penuhi semua. Nah yang bisa kita lakukan saat ini adalah aktif aja dari segi apa itu namanya drop gamenya gitu aja teman-teman, sama login daily. Kalau kalian males, wah saya males bang ngerjain drop gamenya, ya kalian login daily aja ya, login daily aja seperti itu teman-teman. Mumpung saat ini kan masih ada event tuh ya, belum 3E teman-teman ya, kalian manfaatkan aja karena itu kali dua gitu teman-teman ya. Yang masih punya banyak tiket silakan dihabiskan, siapa tahu habis itu udah nggak ada event lagi gitu kan. Apalagi mungkin snapshot bisa keluar kapan saja gitu ya. Makanya di sini saya sarankan ya poin-poin Anda ya, poin belum Anda segera ditingkatkan aja. Kalau kalian punya modal ya silakan bermain mempet gitu teman-teman ya, untuk meningkatkan bukan token ya, poin MP kalian gitu ya. Karena nanti kemungkinan besar teman-teman ya, dari menurut saya loh, tapi bisa salah bisa bener ya. Jadi kalau menurut saya pribadi kemungkinan besar rasio konversinya nanti teman-teman ya itu akan lebih tinggi rasio konversi daripada Bloom poinnya ya. Contohnya sederhana, semisal mempoin itu rasio konversinya mungkin 1:100 ya, terus Bloom point mungkin rasio konversinya 1:1000 gitu ya. Jadi yang modal mungkin akan dapat lebih banyak gitu ya. Jadi ya ini hanya belajar dari pengalaman pribadi gitu teman-teman ya. Karena saya sempat modal juga di beberapa airdrop ya, itu sebenarnya bisa gratisan bisa modal ya kan. Cuman saya spekulasi untuk modal dan ternyata alokasi yang saya dapatkan memang lebih banyak yang modal ya dibandingkan yang nggak modal. Saya pakai dua akun ya, dua akun teman-teman untuk uji coba sebenarnya ya. Waktu itu kalau nggak salah di apa ya?
airdrop apa major kalau nggak salah teman-teman ya. Kalau nggak salah di major atau airdrop apa aku lupa waktu itu ya. Yang satu bener-bener ya nggak modal teman-teman, mengandalkan gratisan, tapi ada sedikit spend star ya, walaupun itu nggak nyampe 1 ton yang satunya. Yang satunya teman-teman ya itu ya modal, ya memang bener-bener modal, dan jumlah daripada poinnya dulu teman-teman ya 11-12, dan ternyata rasio konversinya apa lebih banyak yang nggak modal. Tapi gini ya, lebih banyak yang nggak modal, alokasi yang saya dapatkan itu lebih banyak yang bermodal dibandingkan yang nggak bermodal gitu lah intinya ya. Oke, mungkin ini dulu. Tetap semangat teman-teman yang bermain gratisan, jangan berkecil hati. Saya yakin kalau harganya mahal, kalian juga akan full senyum. Tetap semangat dan salam.